Halo kawan-kawan, selamat datang di kanal YouTube Dedi Setiawan. Kali ini saya akan mereview kembali jajaran Samsung seri A yang dirilis beberapa pekan lalu. Ini adalah Samsung Galaxy A32. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa Samsung Galaxy A32 ini merupakan varian paling terjangkau dari Samsung Galaxy seri A yang dirilis kemarin. Ada Samsung Galaxy A72, Samsung Galaxy A52, dan yang paling terjangkau ini Samsung Galaxy A32. Untuk versi paling tingginya sudah pernah saya review kemarin, kawan-kawan bisa nonton di video sebelumnya atau bisa klik link di atas sini. Oke, kita kembali lagi ke Samsung Galaxy A32. Salah satu hal ketika memegang HP ini adalah feel yang berbeda daripada kakak-kakaknya si Samsung Galaxy A72 dan Samsung Galaxy A52. Samsung Galaxy A32 ini juga mempunyai fitur unggulan di kamera, layar, dan baterai yang keren. Perbedaan hanya ada di water resistant yang tidak ada di Samsung Galaxy A32 ini. Kita mulai dari desainnya. Yang pasti bodinya ini lebih compact, berdimensi 158,9 x 73,6 x 8,4 mm. Enak banget digenggam menggunakan satu tangan. Walaupun material belakang ini membawa material plastik, namun finishing yang dilakukan oleh Samsung ini sangat baik. Feel-nya lebih premium gitu. Di awal saya unbox HP ini, saya kira HP ini menggunakan material kaca. Tetapi ini adalah plastik yang di finishing glossy seperti ini. Kemudian untuk modul kameranya juga unik. Tidak adanya frame pada kameranya membuat HP ini sukses mengusung konsep minimalis dan juga desain anti mainstream. Kalau kita lihat HP-HP sekarang, modul kameranya itu dilengkapi dengan frame kayak gitulah. Tapi tidak dengan si Samsung Galaxy A32 ini. Berat dari Samsung Galaxy A32 ini 184 gram. Di sisi kanan kita dapat menjumpai tombol volume dan juga tombol power. Kemudian di bawah ada audio jack 3,5 mm, speaker, dan mikrofon. Untuk audionya ini mono ya, jadi belum ada speaker keduanya. Kemudian untuk varian warna ada 4, yakni black, white, blue, dan violet. Lalu untuk SIM tray-nya sendiri ini triple slot, tidak seperti di A72 kemarin yang menggunakan sistem hybrid. Jadi yang mau menggunakan dual SIM dan juga tambahan microSD ini masih bisa. Apalagi ekspansi dari Samsung Galaxy A32 ini up to 1 TB. Jadi semisal kawan-kawan mengalami kekurangan penyimpanan, kawan-kawan bisa menambahkan microSD hingga 1 TB. Sekarang kita beralih ke sisi depan dari HP ini. HP ini dibekali dengan layar Super AMOLED 6,5 inci Full HD 1080 x 2400 pixel. Kualitas layarnya ini sama dengan Samsung Galaxy A72 dan Samsung Galaxy A52. Layarnya mempunyai kecerahan hingga 800 nit. Jadi ini dapat membantu kawan-kawan jika menggunakan smartphone di bawah terik matahari atau di tempat outdoor. Kemudian yang pasti layarnya ini menggunakan layar dengan frame rate 90 Hz. Jadi akan lebih smooth jika digunakan untuk scrolling sosial media atau bermain beberapa game yang sudah mendukung 90 Hz. Satu hal lagi yang disematkan di Samsung Galaxy A32 yang juga disematkan di Samsung Galaxy A72 dan Samsung Galaxy A52 yang mempunyai fungsi untuk melindungi mata kita ketika kita berlama-lama bermain HP. Hanya saja satu yang disayangkan, layarnya belum mengusung Infinity O seperti Galaxy A52 dan Samsung Galaxy A72, yakni mengusung penempatan kamera dengan Infinity O seperti ini. Namun tidak ada masalah, ini masalah selera saja. Namun ada hal lain yang lebih penting, yakni adanya fitur in-display fingerprint. Jadi penempatan sensor sidik jarinya ini berada di layar dari Samsung Galaxy A32 ini, bukan di samping kayak beberapa brand sebelah. Kemudian karena layarnya ini menggunakan panel Super AMOLED, maka fitur Always On Display pasti hadir di Samsung Galaxy A32 ini. Kemudian untuk kameranya, mengusung setup quad kamera. Jadi di belakang ini ada 4 buah kamera, yakni ada kamera utama dengan resolusi 64 MP f1.8, kamera ultrawide 8 MP f2.2, makro dan depth kamera yang masing-masing mempunyai resolusi 5 MP f2.4. Walaupun tidak dibekali dengan OIS, stabilisasi dari Samsung Galaxy A32 ini masih sangat oke. Video yang dihasilkan lebih stabil karena dilengkapi dengan AIS atau Electrical Image Stabilization. Hasil kameranya juga masih oke digunakan di dalam ruangan seperti ini, apalagi di dalam pencahayaan yang baik seperti outdoor seperti ini. Untuk diposting di sosial media ini masih oke banget. Untuk perekaman videonya ini mentok di Full HD 1080 di 30 fps, baik di kamera belakang maupun kamera depannya. Oke, sekarang kita coba kamera depan dari Samsung Galaxy A32 di resolusi 1080 30 fps.
Kali ini saya merekam menggunakan tangan saja tanpa gimbal, dan seperti ini stabilisasi yang dihasilkan dan juga gambar yang dihasilkan oleh Samsung Galaxy A32 ini. Sekarang saya mencoba sambil jalan bagaimana performa stabilisasi dari Samsung Galaxy A32 ini. Kemudian ini jika backlight. Oke, kemudian ini adalah perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy A32 di resolusi 1080 30 fps, walaupun tanpa stabilizer, tanpa OIS, ini bisa berjalan cukup stabil. Kemudian sekarang kita pindah ke kamera ultra wide-nya. Stabilisasinya hampir sama seperti di kamera utamanya, cukup stabil walaupun tidak dilengkapi dengan OIS. Kemudian untuk performa, Samsung Galaxy A32 ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G80 yang berjalan di One UI 3.1 dengan basis Android 11. Ya, memang ini bukan chipset paling ngebut di kelasnya, namun penggunaan One UI 3.1 di Samsung Galaxy A32 ini tidak bisa dianggap remeh. UI-nya yang clean, simple, tapi banyak fitur. Yang pasti nggak ada iklan, yang mana ini menjadi salah satu nilai plus dari HP-HP Samsung. Performa dari Samsung Galaxy A32 ini didukung dengan RAM sebesar 6GB dan juga ada varian yang mengusung RAM 8GB. Keduanya dibekali dengan penyimpanan sebesar 128GB. Nggak ada versi 256GB. Namun kawan-kawan dapat menambahkan penyimpanan tambahan berupa microSD yang mendukung hingga 1TB. Jadi untuk penyimpanan saya pikir ini tidak ada masalah. Untuk di PUBG Mobile sendiri nggak ada masalah untuk bermain di settingan defaultnya. Jika kawan-kawan ingin mendapatkan framerate yang lebih baik, maka bisa menurunkan di settingan smooth dan framerate bisa berjalan di ultra. Kemudian untuk Mobile Legends, mendapatkan settingan bawaan di high dan tentunya masih aman banget untuk game dari Muntun yang satu ini. Asalkan nggak dibuat main game terus-menerus atau untuk bermain game yang berat macam Genshin Impact. Bisa main? Bisa. Cuman nggak akan begitu nyaman. Nggak ada masalah sama sekali. Scrolling bisa berjalan dengan lancar dan nyaman karena dilengkapi dengan layar Super AMOLED 90Hz. Jadinya akan lebih smooth. Performanya ini didukung dengan baterai besar 5000 mAh yang mendukung fast charging 15W. Untuk pengisian daya dari 3 hingga 100% ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam 16 menit. Kemudian untuk konektivitas nirkabel, Samsung Galaxy A32 ini sudah dibekali dengan NFC. Kemudian untuk harganya, Samsung Galaxy A32 ini hanya punya dua varian, yakni RAM 6GB dan juga RAM 8GB. Untuk varian 6GB ini dibanderol dengan harga Rp3,599 juta. Kemudian untuk varian 8GB dibanderol dengan harga Rp3,799 juta. Kita masuk ke kesimpulan. Samsung Galaxy A32 ini HP yang menarik, apalagi dari sisi desain ini cakep. Desain minimalis yang diusung oleh Samsung ini sukses diterapkan di Samsung Galaxy A32. Kemudian untuk harganya selisih 200.000, kita akan mendapatkan varian RAM paling tinggi yakni 8GB dengan penyimpanan 128GB. Dengan menambah 200.000 saja kita bisa mendapatkan varian RAM paling tinggi 8GB. Performa memang bukan yang paling kencang, namun user experience dari Samsung ini sangat baik sekali. Apalagi Samsung Galaxy A32 ini dibekali dengan layar 90Hz dan yang pasti menggunakan panel Super AMOLED. Sangat baik dari segi layarnya. Baiklah, demikian review saya mengenai Samsung Galaxy A32. Like jika Anda suka, subscribe kanal YouTube ini, dan jangan lupa untuk menuliskan komentar kawan-kawan di comment section di bawah. Saya Dedi Setiawan, pamit undur diri. See ya.